Halo guys, ini pertama kalinya gue bikin video obrolan santai sembari edukasi manja gini ya. Ini format baru juga buat gue, makanya mohon dimaklumi kalau agak berantakan dan belum terstruktur atau ngomongnya agak belibet. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama disclaimer dulu nih. Gue bukan pakar seni atau kurator museum. Gue cuma penikmat seni dan penggambar anime. Secara edukasi gue juga bukan yang spesifik dan spesialis di perseni-senian gitu ya. Gue cuma pernah kuliah pendidikan seni rupa dulu, dan itu juga bukan seni murni. Kedua, gue bukan mau goreng drama, tapi ngeedukasi nih ya, garis bawahin mengedukasi buat yang belum paham soal apa bedanya tracing, hard reference, referensi, dan foto basic. Karena masih banyak banget yang keliru dan nanya kayak, "Bang, kok dipermasalahin? Kan dia cuma pakai referensi." Nah gitu. Jadi gue mau ngasih tahu ke orang-orang kayak gini, apa sih bedanya? Tuh. Oke, yang pertama. Jadi apa sih tracing itu? Nah, tracing itu adalah sebuah proses di mana kalian secara spesifik ngejiplak atau ngikutin suatu gambar atau karya secara nyaris 100%, persis dari garis, warna, tekstur, dan lain-lainnya. Kalau kalian mau ambil contoh tuh kayak pas SD atau SMP, pernah mungkin prakarya nyeplak pola pakai kertas minyak. Nah, itu tuh contohnya tracing. Kalau nggak pernah, mungkin kita udah beda zaman ya, gue udah boomer nih. Nah, terus biasanya tracing itu kalau digambar itu dilakuinnya dengan cara naruh karya aslinya atau foto atau apapun itu di bawahnya dengan opacity yang lebih kecil. Dan kita ngikutin garis atau warnanya itu di atas layer dan nyaris 100% sama. Nih, kalau kata Wikipedia ya, tracing is the act of copying an image or work of art by drawing over its lines, especially through the use of transparent overlays. Oke, rip English. Jadi, tracing itu salah nggak sih? Nah, kembali lagi, semuanya itu tergantung konteks dan fungsi untuk apa tracing itu dilakukan. Kalau untuk belajar, ya sah-sah aja. Dan malah didukung buat tracing sebagai bentuk belajar gambar. In fact, gue ingat dulu pernah di pernah belajar di matkul perkembangan seni anak, dan ada seksi yang ngebahas soal proses dan step by step perkembangan motorik dan creative mind seorang anak itu dilatih dari proses tracing. Gue lupa buku referensinya apa, itu kalau nggak salah tuh Herbert Reed yang Education Through Art. Tapi nggak tahu juga sih, itu udah 1 dekade lalu gue kuliah dan mungkin gue salah ya. Jadi tolong koreksi gue aja kalau gue salah atau referensinya keliru. Secara personal pun gue pernah dan emang sering tracing, tapi perlu digarisbawahi dan di bold dan ditempel gede-gede nih ya. Tapi konteksnya gue buat belajar, dan pada saat itu emang ngebantu gue ngebikin suatu objek atau perspektif tertentu. Tracing bakal masuk ranah abu-abu atau mungkin borderline tidak boleh kalau udah masuk ranah komersial atau sesuatu yang diperjualbelikan. Contohnya commission atau merch. Emang kalau pose, cara ngewarnain, etc. itu nggak ada copyrightnya. Copyright hanya milik Allah kalau kata spanduk di warnet. Tapi kalau 100% mirip, nyaris mirip ya, dan persis garisnya sama karya orang atau foto atau apapun itu udah, dan konteksnya itu diperjualbelikan atau buat transaksi, itu masuknya udah ke ranah yang gue udah bilang tadi, quotes on quotes, tidak boleh atau salah gitu. Terus gimana pendapat gue soal yang lagi rame sekarang nih? Ya in a way semoga dari kesalahan ini dia bisa belajar sih dan banyak berubah gitu jadi pribadi dan artis yang lebih baik. Ya gue sendiri gak mau pendapat banyak lah, biarin kalian aja mikir. Udah pusing gue mikir bayar bulanan besok gimana nih. Oke, next. Yang kedua, apa itu hard ref? Menurut gue, hard ref itu ketika gambar dan referensinya kelihatan mirip tapi gak 100% akurat secara garis, warna, tekstur, shape, dan lain-lainnya. Contohnya, ketika gue foto study atau master study buat ngelatih kepekaan dan motorik gue buat kayak master itu. Gue ada contohnya tuh pas gue lagi master study paintingnya Monet itu.
atau pas gue homework kelasnya iRepen, itu gue hard ref dari frame film. Itu sah-sah aja karena gue buat study gitu loh. Terus secara legalitas dan hitam putihnya gimana tuh bang hard ref? Nah ini ada yang bilang sah-sah aja, ada yang bilang nggak boleh. Ada nih, gue contoh kasus yang paling rame waktu itu. Sempet rame sih. Kasus pas Lyconnya Venturin HSR yang Final Victor. Waktu itu sempet rame banget di Twitter yang bahas soal MiHoYo nge-hard ref gambar orang Weibo. Sampai akhirnya di-reveal kalau MiHoYo sama artis Weibo itu referensinya sama dari film. Gue lupa ya filmnya apa nih. Mohon maaf nih ya, gue lupa yang bikin threadnya siapa sama artisnya siapa. Soalnya gak gue simpen dan waktu itu kayak cuma lewat aja gitu. Terus gimana nih pendapat gue soal ini? Nggak tahu sih ya, gue juga bingung. Gue sering hard ref pose juga dari grafur, foto model gitu. Tapi ya mostly buat konten Twitter juga sih. Tapi kan ya pose kan nggak ada copyrightnya juga ya. Ya jadi abu-abu lah. Lanjut. Apa itu ngereferensiin? Nah kalau ini sih kayak kebanyakan orang udah pada tahu ya. Referensi atau ngereferensiin itu ketika kita ngambil satu atau lebih referensi dari karya orang atau karya orang yang kita jadiin acuan atau guidelines buat bikin karya kita sendiri. Entah itu spesifik, mendetail, atau ya ambil beberapa bagian aja. Contohnya pas gua gambar tuh buat cover songnya di Kagi yang Lockbreaker itu, Runaway. Dan itu gue ngambil banyak referensi dari penampilan band-band di Bukan. Terus gue ngambil sudut angle tuh dari first row paling depan dan bawah gitu. Jadi angle-nya agak naik ke atas gitu. Gue juga ngambil referensi dari Boci The Rock gitu kan. Karena vibe-nya kayak cute girls doing band things gitu. Kemudian ya gue mix and match jadi satu gitulah. Nah terus kalau nge-ref itu ya banyak fungsinya sih. Di industri juga rata-rata pakai cara ini, entah buat ngereferensiin arsitektur tertentu, desain tertentu, atau vibe-vibe yang mirip gitulah. Kalau soal legalitasnya sih kalau menurut gue ya sah-sah aja sih. Mau dipakai belajar kayak komersil kayak ya entah apapun itu. Atau mungkin kalian punya pendapat lain soal ini ya, let me know about it. Oke, yang terakhir, last but not least, photo basing. Apa tuh photo basing bang? Aduh, bingung nih. Ini gue bacain ya deskripsi dari Wikipedia. Photo basing merge multiple photos and digital elements to create unique and realistic artworks. Intinya sih kayak mix and match outfit gitu sih, tapi ini foto yang di mix and match. Biasanya sih dipakai di konsep art ya, buat mixing foto atau elemen-elemen tertentu ya, jadi sebuah karya. Dalam konteks gambar anime juga bisa dipakai sih. Photo base itu kayak lebih buat background mostly atau something big objects or something gitu. Gue juga beberapa kali sempat pakai sih photo base buat texturing atau background, cuman gue nggak ada sampel karena udah lama nggak pakai juga. Jadi ya makanya kayak udah commonly use gitulah photo base itu di industri. Terus gimana nih photo base kalau diperjualbelikan atau dijadiin commission? Bisa nggak bang? Nah ini tergantung fotonya dapat dari mana dulu. Kalau sekedar nyomot Google nih ya, copy paste nih, atau itu foto ada copyright holdernya secara legal, terus lu pakai buat foto base atau konteks gambarnya itu buat komisan atau gambar komersil, itu nggak boleh karena lu nggak punya copyright atas foto itu. Kalau lu beli fotonya itu secara copyright itu udah pindah ke tangan lu, kayak lu beli di kayak Alami atau apalah site-site buat beli foto gitu secara komersil, nah itu boleh, legal. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih gampang biar legal. Lu ambil sendiri fotonya, lu foto tuh, lu cekrek, itu legal 100% punya lu. Kecuali nih ya, kecuali ada objek di foto itu yang masuknya copyright dan nggak boleh masuk ke dalam foto gitu. Contohnya kayak light work atau lampu-lampu malam di Menara Eiffel, karena masih masuk protected work. Ya intinya gitulah anjir, ribet banget dah bahas copyright. TLDR-nya mah foto lu sendiri legal, fotonya mau ilegal dah, gitu gampang. Ya, jadi panjang juga nih anjir. Moral of story-nya apa bang? Anjay. Moral of story-nya jangan males cari ilmu, jangan males research, jangan mau jadi goblok, jangan mau digoblok-goblokin. Be smart, still like an artist.
Anjay.